Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Manjo Belajar. Hari ini, kita akan membahas salah satu peristiwa paling dramatis dalam sejarah Jepang, invasi Mongolia. Kalian mungkin pernah dengar tentang ini dari game Ghost of Tsushima kan? Nah, kita akan kupas tuntas cerita aslinya, dari latar belakang sampai dampaknya yang luar biasa. Pada abad ke-13, Kekaisaran Mongolia, dipimpin oleh Kubilai Khan, cucu dari Genghis Khan, adalah kekuatan militer terhebat di dunia. Mereka telah menaklukkan sebagian besar Asia, dari Tiongkok hingga Eropa Timur. Setelah menaklukkan Korea dan dinasti Song di Tiongkok Selatan, mata Kubilai Khan tertuju pada satu target lagi di timur, Jepang. Bagi Kubilai Khan, Jepang adalah negeri yang kaya akan emas, seperti yang diceritakan oleh Marco Polo. Selain itu, menaklukkan Jepang akan menjadi puncak kejayaan dinastinya, dinasti Yuan. Pada tahun 1266, Kubilai Khan mengirim utusan ke Jepang, menuntut agar Jepang tunduk dan membayar upeti. Surat itu bernada ancaman, jika harus menggunakan senjata, siapa yang mau? Namun, Kesogunan Kamakura di Jepang, yang saat itu dipimpin oleh klan Hojo, menolak mentah-mentah. Mereka mengabaikan utusan Mongolia, bahkan ada yang dieksekusi. Bagi para samurai Jepang, tunduk pada kekuatan asing adalah hal yang tidak terbayangkan. Penolakan ini membuat Kubilai Khan murka dan ia pun mulai mempersiapkan invasi besar-besaran. Persiapan invasi pertama dimulai. Kubilai Khan memerintahkan Korea, yang saat itu di bawah kekuasaan Mongolia, untuk membangun ratusan kapal. Pasukan gabungan Mongolia, Tiongkok, dan Korea, yang diperkirakan berjumlah sekitar 30.000 hingga 40.000 prajurit dengan 900 kapal, berkumpul di Korea. Mereka membawa busur komposit yang kuat, panah beracun, dan bom mesiu yang bisa meledak, teknologi perang yang belum pernah dilihat oleh para samurai. Pada bulan November tahun 1274, armada raksasa ini mendarat di Kepulauan Tsushima dan Iki, yang terletak di antara Korea dan daratan utama Jepang. Disinilah kisah heroik dalam game Ghost of Tsushima mengambil inspirasi. Para samurai di pulau-pulau kecil ini bertarung dengan gagah berani, tetapi mereka kalah jumlah dan kalah persenjataan. Pasukan Mongolia dengan mudah menguasai pulau-pulau tersebut dan melakukan pembantaian. Armada Mongolia kemudian melanjutkan perjalanan dan mendarat di Teluk Hakata, dekat kota Fukuoka modern. Para samurai Jepang sudah menunggu di sana. Namun, pertempuran ini menunjukkan perbedaan besar dalam taktik perang. Samurai terbiasa dengan pertarungan satu lawan satu, di mana mereka akan mengumumkan nama dan pencapaian mereka sebelum berduel. Sementara itu, pasukan Mongolia bertempur sebagai unit yang terorganisir. Mereka maju bersama di balik perisai besar, menghujani samurai dengan ribuan panah, dan melemparkan bom peledak yang membuat kuda-kuda samurai panik. Meskipun para samurai bertarung mati-matian, mereka terus terdesak mundur. Situasi terlihat sangat genting bagi Jepang. Namun, saat malam tiba, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tiba-tiba, badai besar datang menerjang. Angin topan yang dahsyat menghancurkan armada Mongolia yang sedang berlabuh di teluk. Kapal-kapal mereka saling bertabrakan, hancur berkeping-keping, dan tenggelam. Diperkirakan sepertiga dari pasukan Mongolia tewas tenggelam. Sisa pasukan yang selamat terpaksa mundur kembali ke daratan Asia. Orang Jepang percaya bahwa badai ini adalah kamikaze, atau angin dewa, yang dikirim oleh para dewa untuk melindungi negeri mereka. Kekalahan ini tentu saja menjadi pukulan telak bagi Kubilai Khan, tetapi ia tidak menyerah. Ia merasa dipermalukan dan bersumpah akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Di Jepang, Kesogunan Kamakura tahu bahwa invasi kedua hanyalah masalah waktu. Mereka tidak hanya mengandalkan para dewa. Selama 7 tahun berikutnya, mereka melakukan persiapan besar-besaran. Mereka membangun tembok pertahanan batu setinggi 2 meter sepanjang pesisir Teluk Hakata, yang dikenal sebagai Genkoborui. Tembok ini dirancang untuk mencegah pasukan Mongolia mendarat dengan mudah dan memaksa mereka bertempur di atas kapal. Para samurai juga dilatih untuk bertempur dalam formasi yang lebih terorganisir dan beradaptasi dengan taktik perang Mongolia. Sementara itu, Kubilai Khan mempersiapkan armada yang jauh lebih masif untuk invasi kedua. Kali ini, ia mengerahkan 2 armada besar. Armada timur dari Korea dengan 40.000 prajurit dan 900 kapal, serta armada selatan dari Tiongkok Selatan yang baru ditaklukkan. Dengan kekuatan luar biasa, 100.000 prajurit dan 3.500 kapal. Ini adalah salah satu armada invasi terbesar dalam sejarah dunia sebelum zaman modern. Total kekuatannya mencapai 140.000 prajurit. Pada musim panas tahun 1281, invasi kedua dimulai. Armada timur tiba lebih dulu dan mencoba mendarat di Teluk Hakata,
tetapi mereka dihadang oleh tembok pertahanan batu yang telah dibangun Jepang. Pertempuran sengit terjadi selama berminggu-minggu. Para samurai Jepang, yang kini lebih siap, melancarkan serangan malam hari ke kapal-kapal Monggoli menggunakan perahu-perahu kecil. Mereka membakar kapal dan membunuh prajurit Monggoli dalam serangan gerilya yang efektif. Armada Timur tidak bisa menembus pertahanan Jepang dan terpaksa mundur ke Pulau Iki untuk menunggu armada selatan yang lebih besar. Ketika kedua armada akhirnya bertemu, kekuatan gabungan mereka benar-benar menakutkan. Mereka berlabuh di lepas pantai, bersiap untuk serangan pamungkas yang bisa menentukan nasib Jepang. Selama hampir 2 bulan, pertempuran sporadis terus berlanjut. Dan kemudian, sekali lagi, sejarah seolah terulang. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1281, badai topan yang bahkan lebih dahsyat dari yang pertama melanda pesisir Kyushu. Badai kamikaze kedua ini benar-benar menghancurkan armada Monggoli yang sangat besar itu. Ribuan kapal hancur lebur, dan puluhan ribu prajurit tenggelam atau terdampar di pantai, di mana mereka kemudian diburu dan dibunuh oleh para samurai. Kurang dari separuh pasukan Monggoli yang berhasil kembali hidup-hidup. Mimpi Kubilai Khan untuk menaklukkan Jepang telah hancur total oleh kekuatan alam. Invasi yang gagal ini memiliki dampak besar bagi semua pihak. Bagi Kekaisaran Monggoli, ini adalah salah satu kekalahan militer terbesar mereka. Reputasi mereka sebagai kekuatan yang tak terkalahkan mulai goyah. Biaya invasi yang sangat besar juga menguras kas negara dan menyebabkan ketidakstabilan di dalam dinasti Yuan. Kubilai Khan berencana untuk invasi ketiga, tetapi rencana itu tidak pernah terwujud karena kematiannya dan masalah internal lainnya. Bagi Jepang, keberhasilan mempertahankan diri dari invasi Mongolia adalah momen yang membanggakan dalam sejarah mereka. Ini memperkuat identitas nasional dan keyakinan bahwa Jepang adalah negeri para dewa yang dilindungi secara ilahi. Mitos kamikaze menjadi bagian penting dari budaya dan semangat Jepang selama berabad-abad. Namun, kemenangan ini juga membawa masalah. Kesogunan Kamakura menghabiskan banyak uang untuk pertahanan, tetapi karena tidak ada tanah rampasan untuk dibagikan, mereka tidak bisa memberikan imbalan yang cukup kepada para samurai yang telah bertarung. Ketidakpuasan di kalangan samurai ini pada akhirnya menjadi salah satu faktor yang menyebabkan jatuhnya kesogunan Kamakura beberapa dekade kemudian. Jadi, begitulah kisah nyata di balik invasi Mongolia ke Jepang. Sebuah cerita epik tentang benturan dua peradaban, keberanian para samurai, taktik perang yang cerdas, dan tentu saja, peran krusial dari dua badai topan yang mengubah jalannya sejarah. Game Ghost of Tsushima memberikan kita gambaran yang seru tentang bagaimana rasanya menjadi samurai di tengah invasi, tetapi cerita aslinya ternyata tidak kalah menakjubkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Apa pendapat kalian tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar ya. Kalau ada kisah, sains, atau ilmu pengetahuan umum yang ingin kalian pelajari, jangan sungkan untuk merequestnya ya. Jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian agar kita bisa belajar bersama di channel ini Manjo Belajar. Sampai jumpa.